kamu mencintainya? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengerti bagaimana sebetulnya cinta. Kamu selalu merasa tentram ketika berada di sisinya? Dan kamu selalu merasa rindu ketika berpisah dengannya? Akhir-akhir ini, iya. Artinya, kamu sudah mulai jatuh cinta. Dan cinta selalu dibarengi dengan kecemburuan. Dan puncak dari kecemburuan selalu bermuara pada kebencian. Bagaimana kalau ternyata cucuku mencintaimu? Saya belum pernah memikirkan tentang itu. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Sakawuni telah beberapa kali menyelamatkan saya. Bagi saya dia lebih dari hanya sekedar kekasih. Jangan kecewakan dia. Karena dia hasil dari sebuah kekecewaan yang berkepanjangan. Baik, Ki. Ibu tidak ikut ke Tanibala? Wuni, ibu minta pengertianmu. Tanibala di mata ibu adalah sejarah hitam. Setiap ibu melihat rumah, sungai, dan ibu sebagai pendosa. Karena itu juga ibu meninggalkan Tanibala. Ibu tidak tahan. Tidak apa-apa kalau ibu tidak ikut. Setiap saat kamu bisa datang kemari kalau kangen dengan ibu. Dan ibu akan memanggilmu dari jauh kalau rindu kepadamu. Jangan. Kita damai saja ya. Ayo. Nini, kalau kamu sebagai orang Singosari yang dikalahkan oleh Trah Kediri, apa yang akan kamu lakukan saat ini? Ya, seperti sekarang ini, kita jauhi orang Kediri. Betul. Nah, kalau kamu dengar ada sanak Sang Prabu Kertanegara mendapat tanah perdikan dan membangun dukuh atau perkuhan atau apapun namanya, apa yang kamu pikirkan? Siapa? Kamu cuma memikirkan dirimu sendiri, tidak pernah tahu tentang bangsa dan negerimu. Mulai lagi. Jangan. Maafkan saya, Sanak Kadang. Gusti Prabu itu adalah dia Sang Ramawijaya beserta istri-istrinya. Dan juga para rake-rakenya yang masih setia, seperti Raden Ranggelawe dan Tuan Nambi. Di mana mereka? Kamu pun bertanya di mana mereka? Memangnya tidak boleh? Oh, boleh. Siapapun yang cinta kepada Wangsa Tumapel, boleh. Demikian pun Kamandanu. Tapi ingat, dia itu putranya Empu Hanggareksa, empu kepercayaan Gusti Prabu Kertanegara, dan muridnya Empu Ranubaya. Aku yakin dia pasti ke sana. Aku dengar Gusti Wijaya itu berada di Tanah Tarik. Kali ini ucapanmu luar biasa. Ternyata kamu lebih pintar dari yang kubayangkan. Begini, Rawang. Kamu jaga Nini Mesin dan Panji. Biar aku yang ke sana. Omonganmu masuk akal. Loh, jadi kita berpisah lagi. Cuma sementara, Rawang. Bilang saja sama Nini Mesin. Pulang bawa Kamandanu. Ayo, kakak Kamandanu, mandi, ayo. Biar segar, kakak. Ini dulu. Saya masih mau memanaskan darah di paru-paru dan jantung saya. Nini Raga Runting, Nini ada di sini. Aku ada di mana-mana.
Begitu ya kamu memperlakukan istri yang sedang hamil besar. Menelantarkannya setelah mengecap madunya. Apa maksud Nini? Masih bertanya pula. Kamu mau lari dari tanggung jawab, Ksatria? Itu Sita Putra Empu yang Rinowe. Ini bukan karangan ini. Saya benar-benar tersesat berburu di hutan. Mungkin saya melangkahi akar Mingmang. Tahu-tahu saya sudah memasuki hutan tarik. Dan beberapa minggu saya tinggal di sana. Kemudian saya minta izin untuk membawa Mesin dan Panji. Tapi di tengah perjalanan saya dihadang Putong Bajil dan Dewi Sambi. Jadi, gadis yang Nini lihat yang sedang mandi itulah yang menolong saya. Pukulan segara geni. Hanya satu dukun yang bisa mengobati. Nyai Congcorang. Kamu ke Bukit Penampihan. Saya harap Nini bisa mengerti. Kalau saya harus membalas budi kepada orang yang telah menolong saya. Asal kamu tahu, Nini Mesin pun sangat membutuhkan kasih sayangmu. Kasihan dia kesepian. Dan sepertinya perutnya sudah semakin tua. Apapun alasanmu, kau harus segera pulang. Iya, saya pasti pulang Nini. Tapi tidak sekarang. Saya tidak enak kepada orang yang telah menolong saya. Kalau tidak, kamu akan berhadapan dengan saya. Nanti malam, saya tunggu di gerbang desa Tanibala. Mana Kamandanu? Ada? Kamu tidak masak untuk sarapan, Buni? Malas? Ada apa? Sebelum dia saya tolong, sudah beberapa kali kami bertemu. Apa yang kalian bicarakan, Buni? Tidak banyak. Saya tahu dia seorang pendekar. Petualangnya hampir tidak pernah tinggal di dalam rumahnya. Itu saja. Seorang pendekar harus selalu tegar. Kamu bilang sendiri. Tidak tahu banyak tentang latar belakangnya. Kenapa kamu tiba-tiba harus kesal melihat tingkah lakunya? Dia pasti sengaja mau mempermainkan saya. Sama saja dengan banyak kapuk dan menghancurkan ibu. Jangan pukul rata begitu. Apa pernah dia menyatakan cinta padamu? Messi, maafkan saya.
selalu tulus menolong saya. Beni berangkat dulu, Kek. Kalau kakek berhasil menggadaikan sawah dengan harga yang pantas, nanti kakek menyusul ke... Bukit Penampihan. Iya, Penampihan. Kakang siap? Sakawuni, kamu pasti akan kecewa kalau saya mengatakan keadaan saya sebenarnya. Tidak mandi, Kakang? Iya, belum. Nanti Uni. Badan saya masih kurang enak. Sebenarnya ada persoalan apa, Kakang? Saya lihat sejak di pinggir kali tadi, Kakang jadi murung. Tidak ada apa-apa, Wuni. Saya rasa saya hanya perlu istirahat. Kamu siap berangkat, Kamandanu? Nini, sebagai orang yang lebih tua dari saya, boleh saya minta pendapat Nini? Tidak usah bikin alasan, Kamandanu. Saya sudah tahu watak setiap lelaki. Nini, saya tidak bohong. Saya merasa berat meninggalkan orang yang telah dengan tulus menyelamatkan jiwa saya. Saya sebenarnya ingin menjelaskan kepada Sakawuni bahwa sebenarnya saya sudah punya istri, tapi tunggu waktu yang paling tepat. Tidak usah menunggu waktu, Kamandanu. Makin cepat kebusukanmu makin bagus. Rupanya, kamu pun juga seekor serigala. Wuni, tunggu. Sekarang saya akan jelaskan. Segalanya sudah jelas, Kamandanu. Aku sudah mendengar semua omonganmu. Maaf, saya tidak serendah itu. Jangan mendekat, dan jangan sentuh aku. Bahkan bayanganku pun tak sudi kamu sentuh. Dengar dulu. Selama ini saya menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Tapi belum pernah ada. Hiat! Hat! Hiat! Hat! Hiat! Hat! Hiat! Anak itu pasti murid Sudata Brahma. Aku kenal jurus-jurusnya. Hiat! Ayo, balas aku pengecut. Kamu pikir aku tidak tega membunuhmu?